Oke, baik. Jadi sesuai jadwal, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dasar dalam rancangan percobaan. Nah, materi ini sangat penting karena ini akan menjadi dasar buat peserta mata kuliah ini untuk memahami beberapa hal, mungkinkah itu terminologi ya, definisi, atau mungkin ada hal-hal teknis yang berkaitan nanti dengan rancangan percobaan. Jadi sebagai contoh, misalnya nanti ada kenal istilah dulu percobaan itu apa, ya. Kemudian nanti ya ada beberapa hal yang akan kita lihat di sini, definisi-definisi, ya, hingga nanti bisa kalian terapkan di pertemuan berikutnya. Termasuk juga nanti ada tentang bagaimana cara pengacakan, ya. Mungkin ini sesuatu yang baru, jadi di dalam pertemuan ini kalian akan dikenalkan dengan hal-hal baru itu, ya, dikenalkan dulu, kemudian nanti ya ini sebanyak 2 kali pertemuan ya, hari ini dan nanti minggu depan ya, Jumat depan ya. Dan setahu saya hari Jumat itu akan ada 2 kali libur ya, hari kemarin dan nanti ada hari Jumat berikutnya, saya nggak hafal tanggalnya ya. Nah nanti ya mau tidak mau yang kena hari Jumat ya harus mengatur ulang jadwalnya supaya ya jumlah pertemuannya tetap ya. Jadi pertemuan kita tidak berubah ya, sesuai dengan rencana yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi pertemuannya nanti ada 8, sudah termasuk UTS. Nah ini saran saya, kalau kalian 2 pertemuan ini ya, minggu ini dan minggu depan, itu sangat penting ya. Karena nanti kalian akan kenal dulu istilah-istilah yang selama ini mungkin kalian nggak dapatkan walaupun pernah mengambil biostat 1 ya, karena ini berbeda. Yang lalu biostat 1 kalian dikenalkan dengan statistika dasar ya, menghitung mean, median, varian, dan seterusnya ya. Kemudian juga ada belajar ANOVA, ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur, kemudian ya regresi, korelasi, dan seterusnya ya. Dan itu belum menyangkut soal rancangan percobaan ya. Jadi di pertemuan awal saya mungkin pernah singgung rancangan percobaan nanti mau dipakai untuk penelitian atau yang seperti apa kalau penelitian ya. Jadi yang kalian dapatkan di pertemuan hari ini dan minggu depan itu mempersiapkan kalian sebelum mempelajari tentang rancangan secara spesifik. Jadi ini baru pengenalan dulu ya. Beberapa istilah mungkin pernah kalian dapatkan di biostat 1, tapi di biostat 2 ini akan banyak lagi istilah-istilah baru yang perlu kalian kenal, yang perlu kalian ketahui ya. Nah kalau di minggu sebelumnya kan saya singgung tuh strategi belajarnya, bagaimana caranya ya. Nah ini saya ulang kembali ya, kalian usahakan materi yang sudah didapat dipelajari lagi sedikit demi sedikit ya. Materi saya harapannya nanti kalian bisa lebih mudah ya masuk ke materi tentang rancangan, karena nanti nggak ada lagi saya jelaskan definisi yang akan digunakan, kata-kata yang digunakan di dalam rancangan percobaan, tapi itu kalian dapatkan di sini sekarang. Jadi dipelajari dulu baik-baik ya. Hari ini kita cuman bahas mungkin hanya beberapa slide ya. Totalnya ini ada sekitar 30-an slide, tapi kita cuman di bawah 10 yang kita bahas. Ya, karena ini yang ada beberapa
istilah dasar, ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu kalian ketahui dulu. Ya, jadi itu. Nah, baik, kita coba lanjut ya. Jadi, 2 pertemuan hari ini dan minggu depan itu akan membahas mulai dari definisi. Kita kenalkan definisi dulu, ya. Kita mengenal definisi dulu. Kemudian kita juga mengetahui detail ya, karakteristik percobaan yang baik itu seperti apa. Kemudian baru masuk, kalau tadi soal percobaan ya, jadi hanya percobaan, baru nanti masuk ke definisi yang rancangan percobaan. Baru tahapan percobaan, kemudian persamaan dasar rancangan percobaan, optimalisasi, sampai di bagian akhir itu klasifikasi. Ya. Itu nanti ya, jadi kita hanya sampai bahas 2 aja. Ya. Karena ini yang paling dasar, nanti kalian supaya lebih mudah memahami materi-materi tentang rancangan percobaan. Ya, karena nanti di definisi rancangan itu sudah mulai banyak istilah-istilah baru, tahapan percobaan. Jadi kalian nanti bisa tahu, oh, sebenarnya kalau seorang peneliti itu melakukan percobaan ya, penelitiannya itu seperti apa. Ya, karena itu kan nanti kalian akan mengalaminya sendiri nih. Ya. Di tugas akhir nanti ya, skripsi, kalian akan melakukan penelitian. Nah, salah satu bentuk penelitiannya bisa jadi ya percobaan. Nanti kita lihat, kok ada istilah percobaan, kok ada penelitian, apa ini maksudnya, ya. Oke, jadi itu yang akan dibahas dalam 2 pertemuan, ya. Kita mulai dengan slide yang pertama. Apa sih sebenarnya percobaan itu? Jadi, percobaan itu menurut Hanafiya tahun 2016 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban tentang permasalahan yang diteliti. Jadi ini kegiatan. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban. Coba kalau kalian bayangkan dengan praktikum kalian ya. Praktikum itu ada beberapa hal yang sebenarnya dia bentuk dari percobaan. Ya. Contoh, kalau kalian kan sudah ngambil mata kuliah mikrobiologi ya. Nah, itu kan ada praktikum di lab. Ya. Kalian coba kultur ya, pernah ya kultur ya? Kultur bakteri di lab, di mikrobiologi umum, pernah? Belum, Pak. Jadi kalian praktikum mikrobiologi ngapain? Nonton videonya aja, Pak. Oh, saya baru ingat, kalian ini belum sempat ini ya, lupa saya. Belum sempat praktikum offline ya. Karena kalau ya saya pikir kalian sudah pernah ya mikrobiologi umum praktikum di lab, ternyata belum pernah ya nonton paling enggak ya. Oke, kalian sudah pernah nonton bagaimana cara orang yang kerja di lab mikrobiologi ya. Ada videonya ya, nanam menumbuhkan bakteri, ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, jadi kalau kalian lihat itu mereka kan coba tumbuhkan ya. Kemudian ada nggak di dalam video itu dibahas tentang zona bening atau aktivitas antibakteri atau mikroba, ada nggak? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. ya, jadi kalau kalian misalnya lihat video itu, kalian bisa lihat ada zona bening. Zona beningnya karena ada aktivitas antimikroba oleh suatu senyawa misalnya. Ya. Kalau di dalam video yang pernah kalian tonton itu ada berapa senyawa yang dibandingkan? Ada nggak dia membandingkan atau hanya cuman memperlihatkan zona bening dari satu senyawa saja? Membandingkan juga, Pak. Membandingkan, oke. Nah,
sebenarnya kalau dia membandingkan itu sebenarnya ya percobaan, ya. Jadi kalau kalian membayangkan percobaan itu apa, ya seperti yang kalian lihat di video itu. Kalau dia membandingkan tadi ya, misalnya kalau di masyarakat itu kan banyak tuh misalnya di masyarakat adat ya. Ini ada nggak yang dari mahasiswa dari etnis-etnis, misalnya Daya, ada nggak? Ada Pak. Ada. Yang Tionghoa ada? Ada, Pak. Ada. Kemudian yang dari Melayu ada ya? Banyak ya mungkin ya. Nah itu kan kalau kalian perhatikan, mereka itu kan punya, setiap masyarakat adat itu punya misalnya saya kebetulan pernah tinggal di Kapas Hulu ya. Mungkin Daya Kapas Hulu itu Daya Iban kali ya. Kayaknya sih Daya Iban ya. Benar nggak Daya Iban di Kapas Hulu? Ada orang Kapas Hulu nggak di sini? Nggak ada ya. Oke. Jadi kalau di Dayak tertentu itu kan mereka menggunakan tumbuhan ya, untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Nah, misalnya ada yang tumbuhan tertentu yang dipakai untuk mengobati luka misalnya. Nah, ini sebenarnya luka itu kan kalau yang dikhawatirkan kan infeksi ya. Bakteri misalnya, kena bakteri nanti lukanya jadi ya mungkin tambah buruk kondisinya. Akhirnya dikasih daun-daunan itu ya. Kalau masyarakat adat kan ya terlepas apapun etnisnya, pasti dia kan obat yang tanaman itu kan nggak mungkin cuman tanaman misalnya daun ditempel begitu aja, belum tentu seperti itu. Tapi kan ada pengolahannya. Jadi diolah sehingga nanti menjadi cairan yang dimasak mungkin ya, direbus atau apa ya, sehingga bisa keluar senyawa aktifnya ya. Kalau saya di sini seringnya itu daun sirih ya, biasanya buat mandi. Nah itu kan direbus dulu biar keluar senyawanya. Nah, ada yang pakai sirih ya, ada yang pakai macam-macam ya, ada tanamannya ya. Nah itu dicoba, dilihat kira-kira ekstrak itu kalau dikasih ke kultur bakteri, kira-kira zona beningnya berapa diameternya kira-kira. Kan belum tentu sama ya, karena senyawa kimia yang ada di tumbuhan-tumbuhan itu kan bisa beda-beda, dan sudah pasti pengaruhnya ya, kemampuan antibakterinya beda-beda, antimikrobanya beda-beda. Nah kalau kita sudah bicara ada yang pakai daun A, pakai daun B, daun C, itu sudah membandingkan. Nah kegiatan tadi mencoba ya, mengekstraksi ya daun-daunan ya, kemudian dikasih ke kultur bakteri, itu udah kegiatan ya. Menemukan jawaban apa? Kita sebenarnya ingin bertanya, itu kalau ada daun A, daun B, daun C, mana sih yang paling bagus untuk melawan bakteri atau mikroba? Nah itu sudah berusaha untuk menemukan jawaban. Itu percobaan ya. Jadi kalau kalian mikir percobaan itu sebenarnya apa ya? Ya kalian membandingkan itu sudah juga percobaan, itu membandingkan. Misalnya dilihat di video senyawa A, senyawa B, senyawa C, itu sudah percobaan namanya ya. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban. Nah mengenai percobaan itu sendiri, dia punya dua tujuan. Yang pertama, mengkaji sesuatu yang baru, artinya sama sekali kita tidak tahu ya. Dia eksploratif ya, istilah lainnya. Ada juga yang mengkonfirmasi temuan sebelumnya. Mengkonfirmasi itu maksudnya, ini benar nggak sih kok orang lain memberikan ini, ada efeknya nih terhadap bakteri ini, kultur bakteri.
ada zona bening. Bener nggak kalau kita coba ulang ya dengan mungkin teknik yang berbeda, kira-kira hasilnya sama atau tidak? Ya. Nah, kalau pengujian hipotesis kan saya yakin kalian sudah dapat itu ya. Kalau kelas B kan dengan Bu Diah itu dapat materi tentang pengujian hipotesis, dasar-dasarnya ya. Jadi ada yang sifatnya eksploratif tujuannya, ada yang penegasan. Benar nggak sih mengkonfirmasi temuan sebelumnya ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan coba lihat ya. Jadi kalau eksploratif mau dicari sebanyak mungkin informasi dengan sumber daya dan juga kurun waktu yang kita punya ya. Jadi informasi ini bisa beragam ya. Jadi balik lagi kalau yang tadi kalian nonton videonya itu, informasinya kita coba eksplorasi daun-daun itu yang tadi dari penelitian etnobotani ya. Nanti kalian ada itu mata kuliah namanya etnobotani ya. Itu kajian tentang pemanfaatan tumbuhan ya oleh masyarakat ya. Pemanfaatan ini bisa banyak konteksnya, bukan cuma sebagai obat ya. Jadi etnobotani itu bukan cuma tumbuhan obat, tapi mungkin yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat ya. Nah, kemudian ya banyak lah itu ya. Jadi nanti kalian akan itu mata kuliah pilihan ya. Saya nggak tahu nanti berapa semester lagi kalian boleh ambil mata kuliah etnobotani ya. Nah, itu informasinya kadang bisa juga dari situ ya. Misalnya dari hasil kajian masyarakat di etnis Tionghoa misalnya ya. Mereka menggunakan daun-daun tertentu ya untuk mengobati misalnya patah tulang misalnya ya atau apa ya. Nah, saya kebetulan juga termasuk orang yang kalau misalnya ada masalah misal terkilir atau apa, ya saya pasti ke pengobatan tradisional ya, ke singsang itu ya. Ya walaupun sakit kadang-kadang, tapi kan nanti setelah itu dia juga ada ngasih kayak obat makan ya. Nah itu kayaknya buatan ya, bukan obat sintetis yang dijual di pasaran, bukan. Nah, itu kan ada mungkin obat ini untuk saya kurang tahu ya obat apa, obat minumnya. Nah itu kan itu informasi di masyarakat ini mereka pakai ini untuk obatin masalah di saraf, masalah di tulang misalnya. Tapi kalau di masyarakat di adat Dayak lain lagi tumbuhan yang dipakai. Ya, karena itu nanti ada kaitannya dengan sebenarnya bukan cuma soal sebaran tumbuhannya, karena itu bisa jadi berangkat dari pengetahuan lokal masyarakat leluhur mereka ya. Oh ternyata di masyarakat Tionghoa pakai ini, masyarakat Dayak pakai ini, kemudian di Melayu pakai ini ngobatinnya. Jadi informasi itu dapat dari situ, kita coba semua. Kira-kira yang mana ini yang paling efektif? Ya. Nah, pada saat kita melakukan percobaan yang seperti itu, yang eksploratif, kita coba semuanya, kita lihat mungkin pakai konsentrasi berapa, pakai pelarut apa, karena kan kalau kalian nanti belajar di kimia itu kan nanti ada juga soal pelarut ya, nanti ada zat terlarutnya, ada pelarutnya, macam-macam itu kalau di kimia ya. Nah itu dibandingkan, ada yang pakai pelarut A ya, pelarut etanol, ada yang pakai pelarut macam-macam lah pelarutnya, konsentrasinya berapa, oh ini ya pakai 10%, ini pakai 20%, jadi kita coba semuanya. Jadi hanya untuk menggali informasi. Ya. Nah, beda kalau yang penegasan. Ya. Kalau yang penegasan itu dia memvalidasi aja dia. Oh ini benar nggak sih? Ya, bisa berfungsi. Ya. Nanti kita coba lihat ini di slide berikutnya ada saya contoh. Nah ini dia.
Kalau yang eksploratif itu, contoh ya, apakah penambahan bioflok? Jadi bioflok itu kayak gumpalan ya, itu kalau istilahnya itu gumpalan ya, bioflok tuh. Itu dari mikroba ya. Nah itu eh, diterapkan untuk dipakan. Kira-kira kalau di suplemenkan, ditambahkan ke pakan, ada nggak dampaknya terhadap pertumbuhan benih udang? Ya, jadi kira-kira pada konsentrasi berapa? Jadi ini dicoba semua kemungkinannya. Ya, mungkin pada pakan yang berbeda. Ya, jadi nggak spesifik pakannya. Kemudian lihat juga konsentrasinya. Ya, saya gunakan dua istilah ya. Eksperimen percobaan saya belum sempat ganti. Eksperimen sama percobaan itu ya dua hal yang sama ya. Nah, bahasa aja ya. Eksperimen dengan percobaan ya. Sama aja istilah yang sama. Nah, kemudian apa contoh yang lain? Misalnya yang kalau dia di situ eksploratif, ekstrak umbi bawang dayak, ya bisa nggak menurunkan kadar kolesterol? Ya, nah, kalau bisa pada konsentrasi berapa? Ya, nah ini kalau di biologi ya, kalau kalian lihat di jurnal Protobion, itu kalian bisa lihat itu beberapa percobaan-percobaan yang dilakukan oleh senior-senior kalian yang sudah ya sekarang sudah lulus pastinya ya. Jadi ada beragam penelitian. Nah, silakan nanti coba ya setelah ini kalian coba lihat itu jurnal Protobion ya. Jurnal Protobion, kalian lihat itu percobaan-percobaan yang dilakukan oleh senior-senior kalian, ada cukup banyak itu ya percobaannya ya. Jadi itu yang eksploratif ya. Jadi dia cuma ingin tahu aja informasinya. Ya. Belum spesifik. Ya. Nah, kalau yang penegasan, percobaan penegasan, eksperimen penegasan, dia sudah mulai spesifik karena pada akhirnya sudah ada misalnya konsentrasinya. Ya. Oh, pada konsentrasi ini ya mungkin dia ada beberapa konsentrasi ya. Misalnya 5 mili, 10 mili, 15 mili biofloknya. Kira-kira nah ini udangnya juga spesifik sudah. Udang kan ada macam-macam ya. Nah, ini udah spesifik udang windu. Kira-kira apa dampaknya? Laju pertumbuhan. Ya. Jadi kalau penegasan itu udah lebih detail dia. Ya. Misalnya konsentrasinya ya atau juga objeknya ya. Kemudian ya ada yang apa namanya? Kalau kita lihat di contoh yang kedua ya, itu kalau yang pertama itu pakai mili, yang ini pakai dosis dia. Berat. Ya. Nah, kalian coba lihat yang eksperimen penegasan di bagian ekstrak umbi bawang dayak ya. Itu kalian lihat kan itu dosis itu miligram per kilogram berat badan. Ya. Jadi ya kalau tikus kan nggak mungkin 1 kilo ya. Jadi mungkin konsentrasinya lebih dibuat lebih rendah ya yang diaplikasikannya itu kan tergantung beratnya, ada dosisnya. Nah, kata-kata berpengaruh nyata saya yakin kalian sudah pernah dengar itu di materi saya ya, yang di ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur, ya. Di regresi juga ya, ada ANOVA-nya regresi kan, ya, bisa lihat itu signifikan atau tidak modelnya ya. Nah, itu ada lebih spesifik ya kolesterolnya pada konsentrasi berapa baru berpengaruh umbi bawang dayak. Jadi dari slide ini kalian sudah mulai terbayang bagaimana yang eksploratif, bagaimana yang penegasan.
Ya. Jadi dua-duanya itu tidak sama ya, beda dia. Ya. Nah, jadi itu perbedaan di antara keduanya. Ya. Sekarang kita coba apa sih karakteristik percobaan yang baik. Kalau praktikum itu sebenarnya percobaan yang baik atau tidak? Ya, nanti kita coba bahas satu-satu. Apa praktikum itu percobaan yang baik? Ya. Mungkin nggak praktikum itu menjadi percobaan yang baik? Ya, bagaimana dia supaya menjadi sebuah percobaan yang baik? Nah, yang pertama, karakteristik yang pertama, pengaruh yang diamati dapat diukur tanpa bias. Apa itu kok ada kata pengaruh? Ya, kita lihat di sini. Balik lagi ke slide sebelumnya. Pengaruh itu ini penambahan bioflok itu pengaruh. Ada nggak pengaruhnya? Pengaruh yang diamati itu ini penambahan biofloknya. Nah, yang kita lihat itu, yang diukur itu tadi pengaruh. Ini kan penambahan biofloknya, ya. Kira-kira pengaruh yang diamati itu yang mana kalau di sini? Pengaruh yang diamati itu yang mana? Ada yang tahu nggak? Pertumbuhan benih udang. Laju pertumbuhan. Iya, laju pertumbuhan. Siapa tadi yang jawab? Ada 2 orang. Ilhamia sama Nasya, Pak. Siapa? Ilhamia sama Nasya. Ilhania. Ada ya Ilhania ya? Ada, Pak. Ilhania sama siapa? Nasya. Rizkiana siapa? Nasya. Ada Nasya, namanya Nasya. Enggak ada namanya Nasya. Rizkia, Pak. Rizkiana Nasya. Oh, pantes saya nggak tahu Nasya. Oke. Oke. Jadi laju pertumbuhannya, ya, laju pertumbuhan. Nah, kalau pengaruhnya itu biofloknya, kita mau lihat kalau dikasih bioflok kira-kira ada nggak efeknya? Efek yang diamati itu yang gimana? Laju pertumbuhannya, ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian laju pertumbuhan ini apa kira-kira yang diamati itu? Apa kira-kira? Laju pertumbuhan itu kira-kira apa itu? Sebenarnya apa sih yang dilihat? Ya kita bisa bilang, oh itu laju pertumbuhan Pak. Ya apa itu? Kira-kira apa itu? Ada yang tahu nggak? Panjang benihnya mungkin, Pak. Berapa yang kuat suaranya? Mungkin panjang ya, ukuran dari itu ya. Dari benih ini. Panjangnya. Siapa yang jawab? Jeno, Pak. Hah? Seno? Jeno, Pak. Oh, Jeno. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Mungkin pertumbuhan selnya, Pak. Pertumbuhan sel. Setiap itu pertumbuhan sel benih udangnya gitu. Pertumbuhan sel, wah itu rumit ya. Bisa sih sebenarnya. Karena kan kalau kalian konsep tumbuh itu kan ada bisa saja pertumbuhan penambahan jumlah sel, bisa ukuran selnya yang berubah. Itu konsep pertumbuhan. Tapi yang mudah ya, maksud saya begini, saya mau kenalkan istilah tanpa bias tadi ya. Jadi supaya lebih bisa sih diukur sih, tapi yang paling mudah apa kira-kira? Kalau bobot badannya Pak, Badan. pertambahan ukuran Berat. Ya. berat, Apa? Berat. berat Pak. Siapa aja yang jawab ini? Yang Aulia Pak. saya Rita. Sama siapa?
Aulia. Iya, Ricci. Terus berdua aja ya. Oke. Jadi memang bisa panjang ya kalau mau lihatnya panjang ya. Atau beratnya. Misalnya hari pertama ya, hari kedua dilihat, hari ketiga dan seterusnya. Bisa itu seperti itu lajunya. Itu bisa diukur per hari dia berapa. Ya, satuannya tergantung. Kalau sel tadi yang jawab sel siapa sih? Dwi, Pak. Siapa? Dwi. Dwi. Dwi ya, Dwi tulisannya. Iya, Pak. Ya sebenarnya sih bisa aja apa sel itu ya, cuman kan itu nggak terlihat ya. Jadi memang kalau yang konsep pertumbuhan ya bisa berarti bertambah jumlah sel, bisa ukuran selnya yang bertambah ya. Nah, tapi yang lebih mudah terlihat itu yang beratnya bisa diukur ya, panjang itu bisa dilihat juga ya. Kalau bobot juga akan kelihatan bertambah. Cuman kan mungkin bedanya dikit ya kalau dihitung per hari ya. Tapi kalau beda dalam 1 minggu ya. Jadi ini tergantung jenisnya sebenarnya, jenis atau objek yang digunakan dalam percobaan. Ya. Nah, jadi kita balik lagi ke slide ini. Pengaruh yang diamati dapat diukur tanpa bias. Ya, jadi misalnya tadi panjang itu kan bisa diukur ya. Nah, kemudian berat itu juga kan bisa diukur ya, bobotnya ya. Apa namanya, udang itu bisa jadi yang penting dia bisa diukur tanpa bias. Itu artinya begini ya, misalnya kalau kalian kalau cuman kira-kira ya, misalnya kira-kira panjangnya dilihat aja itu bias itu pasti ya. Cuman dari lihat ya, atau ya artinya mempengaruhi ketelitian, karena nanti karakteristik yang berikutnya adalah pengukuran dilakukan dengan teliti ya. Nah, kira-kira kalau tadi ada yang menimbang bilang bahwa pengukuran panjang. Ini silakan yang jawab selain Jeno dan yang lain ya, yang Aulia, Ricci atau Dwi. Kira-kira kalau panjang ini supaya teliti diukur pakai bagaimana dia cara ngukurnya? Ada yang bisa sampaikan nggak? Pengukuran dilakukan dengan teliti seperti apa kayak itu? Kalau misalnya dalam konteks udang, misalnya panjangnya atau beratnya lah, terserah mau pilih panjang atau pilih berat. Kira-kira gimana caranya supaya teliti? Ada? Semoga Ibu menjawab, Pak. Ya, gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya dari yang kemarin saya PKM kami mengukurnya itu sepakai itu, Pak. Pakai apa? Agak kayak meteran yang untuk itu, Pak. Meteran yang kayak kain punya tuh, Pak. Itu mengukur apa di PKM? Tapi tidak hitung pakai meteran sih, Pak. Mengukur apa? Kayak sentimeter gitu. Mengukur supaya sentimeter. Itu untuk panjangnya. Kalau yang meteran yang bisa yang kayak baju punya tuh, Pak. Oh iya. Iya. Terus kalau untuk mengukur apa? Kami tipe PKM-nya PKM penelitian, Pak.
Iya, maksud saya yang diukur itu apa? Apa yang diukur? Untuk yang kami buat itu Pak, tapi nggak tembus sih Pak. Maksudnya kami kan tahun lalu itu ya sempat online. Jadi kami ngukurnya itu pakai kami ukur panjang sama beratnya Pak. Berat Panjang apa ini? Maksud Bapak, berat dari udang. Udang apa ya? Udang kalau nggak salah Pak saya. Oke. Pakai pakai Jadi meteran ya. Ada lagi nah, nggak kira-kira yang lain? Pak, izin menjawab. Heeh. Menggunakan timbangan analitik untuk menghitung beratnya, Pak. Timbangan apa? Timbangan analitik. Timbangan analitik yang seperti apa? Kayak neraca gitu, Pak. Neraca digital. Hmm. Seperti apa dia? Seperti Untuk timbangan menghitung berat. biasa. Saya Ya, Pak, paham yang maksud kamu, cuman saya pengen memang tahu. khusus gitu untuk yang Analitik maksud kamu yang seperti apa? Bisa nggak kamu lebih spesifik lagi? Kayak apa itu analitik? Pernah makainya? Pernah ini, pakai Pak, cuma timbang? neraca digital pernah dulu pastinya. Pernah yang pas praktikum kimia. Praktikum kimia. Pakai timbangan yang khusus itu ya? Masih ingat nggak berapa digit di belakang koma dia? Masih ingat? Apa nama merek timbangannya? Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Apa? Lupa ya. Ini siapa ini? Ini yang jawab siapa ini? Cici, Pak. Siapa? Kiki. Cici. Kiki. Cici. Kiki atau Siti? Kan, Pak, Cici. Siti. Cici. Oh, Suci. Suci ya? Oke. Suci timbangan analitik. Oke. Analitik. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Tadi yang laki-laki siapa ya yang jawab ya? Yang tadi saya jawab, Pak. iya. Siapa namanya? Ricci Pak Ricci. Oh, Ricci lagi. Lagi pakai meteran kain ya. Ada nggak yang bisa lebih baik lagi selain pakai meteran kain? Ada nggak yang tahu? Ada? Oke. Ya, saya paham ya. Mungkin karena kalian juga praktikum kan jarang ya, yang offline ya mungkin. Ya di zaman kalian praktikum kan serba online, nggak pernah merasakan kondisi sebenarnya di dalam lab ya. Nah, jadi gini ya, saya mau coba gambarkan kalau di praktikum ya. Ini kaitannya dengan percobaan sebenarnya. Jadi mungkin kalian cuma lihat di video ya, ada lihat gambar apa segala macam. Tapi mungkin di video itu ya kayak zona bening itu di video itu diukurnya pakai apa? Ada yang masih ingat? Diameter zona bening diukur nggak diukur sih Pak, yang kemarin Pak, kalau nggak salah cuman dilihat ada nggak di zona beningnya gitu Pak, tapi nggak sempat diukur ya, Oh, diameternya. iya. Oke. Nah, ini sebenarnya kaitannya soal pengukuran dilakukan dengan teliti. Kalau kalian lihat ya, alat untuk ukur apapun itu ya, itu punya ketelitian yang berbeda-beda. Ya, saya contohkan. Kalian pernah lihat mistar yang
Dia cuman ada yang 0, terus setengah, setengah senti, kemudian 1 senti, 1,5, 2. Pernah lihat nggak meter mistar seperti itu? Pernah, Pak. Nah, itu ketelitiannya cuman setengah sentimeter. Artinya di antara 0 sampai setengah dan setengah sampai 1, dia nggak bisa memperkirakan itu. Nggak bisa kita mengukur dengan alat itu. Hanya setengah 1. Ya, jadi hanya setengah 1 atau 2 gitu ya. Jadi ketelitiannya hanya sampai setengah sentimeter aja. Tapi kalau misalnya meteran kain yang kalau tadi dibilang Ricci, itu kan ada milinya ya. Jadi dalam 1 senti ada garis-garis kecil lagi. Ya. Itu arti ketelitiannya sampai 1 milimeter yang saya maksud ya. Nah, sama juga kalau kalian mengukur volume di lab kimia ya. Ya, tapi jarang ya. Kalau gelas ukur itu kan pasti udah per mili pun ada dia. Ya, per 1 mili ya. Jadi dia teliti sampai 1 mili. Kalau di bawah itu nggak teliti dia. Jadi 1 mili, 2 dan seterusnya. Tapi kan kadang-kadang semakin besar volume gelas ukur itu kan ketelitiannya akan semakin berkurang dia. Ya. Tidak sama. Misalnya gelas ukur 50 mili itu lebih teliti dibanding yang 500 mili. Ya. Jadi ketelitian itu mempengaruhi. Sehingga kalau percobaan itu diukur dengan teliti itu lebih baik ya. Pengukurannya dilakukan dengan alat ukur yang lebih teliti itu lebih baik. Ya. Jadi kalau yang pertama pengaruhnya bisa diukur tanpa bias, ya. Yang kedua diukur pun harus teliti, ya alatnya. Tadi ada timbangan analitik ya. Mungkin juga ini cuma lihat di video kali ya. Jadi nggak pernah pakai timbangan. Nah, namanya timbangan Ohaus itu ya. Jadi dia itu ada sisi-sisinya itu tertutup kaca ya. Sisinya itu. Terus di bagian tengah dari alat itu ada tempat untuk menaruh material yang mau diukur. Ya. Itu dia biasanya hanya sampai 4 digit di belakang koma atau 5 digit. Jadi hanya bisa sampai 0,00001 gram biasanya itu. Ada juga timbangan yang cuman bisa pakai miligram, 1 miligram. Ya. Di bawah itu dia nggak bisa. Ya. Artinya alat itu mempengaruhi. Sama kalau kalian nanti praktikum yang mengukur diameter zona bening. Itu kan perlu alat itu mengukurnya. Kalau kalian mau tahu ada di lab zoologi itu namanya mikrometer. Nah, itu lebih teliti lagi alatnya. Ya. Jadi kalau kalian mengukur sesuatu, kalian harus perhatikan juga ketelitiannya. Ya, misalnya di praktikum pakai neraca yang mungkin satuannya miligram ya. Hanya bisa 1 miligram paling rendah tingkat ketelitiannya. Di bawah itu nggak bisa dia ukur. Ya. Nah itu ya mungkin kalau di praktikum kalian kan hanya cuma sekedar melihat ya, oh begini pakai alat ini ya. Tapi belum sampai mungkin, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau nanti kalian melakukan percobaan untuk penelitian, cari alat yang ketelitiannya lebih tinggi. Ya. Seperti misalnya saya dulu S3 penelitiannya mengukur panjang dan lebar dari serangga yang ditangkap oleh tumbuhan karnivor. Itu nggak bisa pakai meteran gitu, nggak bisa karena kecil sekali, dia 2 mili, 3 mili ya. Nah itu kan kalau di bawah itu nggak kebaca dia
Kalau pakai yang besar-besar itu di bawah 3 mili, ya kecil sekali ya. Nah itu kan ada alatnya, ada slide, ada alat ukurnya itu untuk mengukur yang di bawah dengan ketelitian yang lebih di bawah 1 mili. Ya, itu ada pakai mikroskop melihatnya hingga ketahuan ini bisa 1, berapa, lebih detail dia. Ya. Jadi alat itu juga mempengaruhi, ya. Semakin teliti lebih baik. Timbangan juga, yang ada timbangan 4, yang 5 digit di belakang koma. Saya pernah pakai timbangan yang untuk mengukur serangga ukuran 1 mili itu, satuannya udah bukan lagi miligram ya, di bawah itu ya. Mikrogram ya, lebih kecil lagi ya. Jadi ketelitian itu, dan kadang-kadang itu yang kadang di kita itu masalahnya alatnya, mungkin kita nggak punya alat yang teliti ya. Jadi kadang kita masalahnya di sana ya, tidak punya alat yang punya ketelitian lebih baik ya. Contoh juga itu misalnya pakai GPS ya. GPS itu kan kalau yang di lapangan ya ini, ya, saya nggak tahu kalian pernah lihat GPS atau enggak. Jadi kalau GPS itu kan juga ada itu. Misalnya kita mau mengukur koordinatnya itu teliti atau enggak ya, atau ketinggian tempat ya. Karena kan memang dia nggak sama GPS itu keakuratan titik koordinat yang direkam ya nggak sama ya. Ada memang yang teliti sekali, ada yang enggak ya. Itu kalau GPS. Kemudian juga ada data logger untuk mengukur suhu, mengukur kelembapan ya. Itu kalau yang misalnya kalian pakai alat-alat termohigro itu kan paling mengukurnya cuman bisa 30 derajat ya, 28 derajat. Tapi kalau pakai alat yang lebih detail, yang lebih teliti, bisa aja itu 28,2, 28,3 ya, lebih detail lagi dia. Ya. Jadi pengukuran dilakukan dengan teliti, nggak bisa pakai kira-kira ya. Nah ini kadang yang jadi masalah itu kalau penelitian itu dilakukan dengan kira-kira ya, ada main tuang aja terus. Nah, ini pengukuran itu bisa dipengaruhi alat. Tadi kita cuma bicara alat tuh saya. Oh alatnya, ini timbangan, ngukur panjang. Sekarang pengukuran itu juga dipengaruhi oleh cara ngukurnya. Ya. Di awal saya bilang soal alat, itu penting. Ya. Tapi selain alat, ada yang juga ikut punya andil dalam mempengaruhi ketelitian dalam pengukuran. Cara, kalian contoh kalau masih ingat di praktikum kimia misalnya. Jadi kalau kalian mau ngukur pakai gelas ukur, ya, mengukur misalnya etanol aja lah, kalian masukkan ke dalam gelas ukur, kalian mau ngambil 20 mili misalnya. Ya. Itu kalau kalian tuang, terus kalian lihat aja dari atas. Jadi misalnya gelas ukur taruh di bawah, di meja, di bawah. Diletakkan di atas meja. Sementara kalian kan ya tingginya mungkin 165, 170. Kalian melihat dari atas. Itu kalian bisa lihat, oh itu sudah 20 mili. Ya. Oh itu belum 20 mili, tambah lagi. Itu soal cara. Mungkin saya yakin kalian pernah diajarkan oleh asisten. Kalau mau mengukur itu, coba dilihat ya antara posisi mata dengan gelas ukur itu sama. Ya. Sehingga nanti ketahuan betul garisnya itu benar-benar di 20 mili, pas di 20 mili atau di bawahnya atau jangan-jangan di atasnya. Kalau kita ngeliat dari atas kan nanti nggak sama kalau ngelihatnya sejajar. Itu soal cara.
ya. Jadi bisa dengan alatnya, bisa juga caranya. Nah, kadang juga bisa juga dipengaruhi oleh kalau kalian pakai foto misalnya, ya. Ambil foto dan foto itu digunakan untuk pengukuran misalnya. Kalian tak mengukur apa ya di situ. Kalau foto yang dihasilkan itu kualitasnya agak buram, memang akan mempengaruhi ketelitian. Ya walaupun sebenarnya bisa jadi nggak terlalu berpengaruh ya kalau kalian walaupun dia blur tapi kalian bisa lihat mungkin ambil di tengahnya ya. Jadi ada strategi-strategi khusus sih bisa aja ya. Untuk membuat itu menjadi lebih akurat. Ya. Jadi bisa karena alat ya, alatnya mungkin nggak teliti ya, bisa karena beda ketelitian atau juga cara. Ya. Jadi dua hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah percobaannya mudah dikerjakan. Jadi percobaan yang mudah dikerjakan ini artinya kalian harus coba biasakan belajar tekniknya dulu. Itu sesuatu yang mudah kalau itu sudah biasa dikerjakan. Jadi tekniknya dipelajari dulu. Ini soal kalau kaitannya dengan yang percobaan yang mudah dikerjakannya dalam konteks tekniknya. Ya. Tapi kalau misalnya kalian saya mau bikin percobaan di bulan. Itu bukan soal teknis, itu mah memang nggak bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan, tapi biayanya besar ya. Jadi percobaannya maunya dilakukan di bulan, biar nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi karakteristik percobaan yang baik itu yang bisa dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang rumit ya. Nah, kadang-kadang rumit, mudah itu relatif. Kenapa saya bilang relatif? Kalau buat kita yang alatnya terbatas, dananya terbatas, itu menjadi sesuatu yang sulit dikerjakan. Tapi kalau misalnya kalian nanti lanjut sekolah di luar negeri, ya, kalian dukungan untuk alat, dukungan untuk biaya itu besar, itu jadi sesuatu yang mudah dikerjakan. Jadi dia sifatnya relatif. Ya. Kalau ada, ini kaitannya dengan faktor pembatasnya ya. Jadi harus ada pertimbangan bahwa percobaan yang kita lakukan itu memang bisa mudah dikerjakan. Saya dulu pernah waktu S1 coba penelitian tentang pengaruh osmolit organik terhadap ikan apa ya waktu itu ya, ikan kerapu kalau nggak salah. Nah, ikan kalian mata kuliah fisiologi hewan belum dapat ya? Belum, Pak. Oke. Saya kasih tahu dulu tentang osmolit organik ini ya. Jadi osmolit organik itu adalah senyawa yang digunakan untuk memfasilitasi hewan untuk menyesuaikan, di tumbuhan juga ada konsep osmolit ini. Untuk menyesuaikan dengan kondisi tekanan osmotik yang berbeda. Saya contohkan kayak di ikan-ikan di air laut ya. Itu kan tekanan osmotiknya beda, ion-ionnya ya. Nanti kalian belajar itu di fisiologi hewan, ya. Jadi senyawa ini ada istilah namanya osmoregulasi. Jadi pengaturan internal untuk saya mungkin bisa jadi saya salah ya karena saya bukan bidang fisiologi hewan ya, bidang saya. Tapi paling tidak gambarannya itu kemampuan hewan itu untuk menyesuaikan kondisi ya osmosis di dalam tubuhnya. Ya. Itu kan perlu kalian kalau lihat praktikum di biologi umum itu praktikum apa ya? Saya lupa itu ya. Jadi dikasih pernah nggak kalian daun rhodiocolor ya diamati di bawah mikroskop, diambil sayatannya,
kemudian ada yang dikasih saya lupa ya, garam atau gula ya, saya nggak tahu ya, nggak ingat lagi saya itu. Ada nggak praktikum seperti itu? Ada, Pak. Ada ya, ada istilah osmolisis ya. Ya. Nah, itu kan perbedaan tekanan osmosis ya, airnya keluar, akibatnya selnya mengalami gangguan. Sama seperti itu kalau di ikan-ikan air laut ya. Berarti dia kan ada mengakumulasi senyawa-senyawa tertentu. Tujuannya supaya seimbang. Karena kalau nggak seimbang ya tadi osmolisis sudah mati, dia akan mempertahankan air yang ada di dalam tubuhnya. Sama seperti tadi sel tumbuhan tadi ya dikasih kalau di praktikum kalian dikasih apa itu ya, Bro, di sekolah itu? Air gula. Air gula ya. Nah, itu kan menyebabkan osmolisis ya. Jadi selnya berubah ya karena airnya keluar. Karena ada perbedaan tekanan osmotik antara di dalam dan di luar sel. Nah, dalam penelitian saya itu dulu, jadi kenapa larva ikan itu ya yang baru dihasilkan itu dikasih osmolit organik supaya kelulus hidupannya tinggi, dugaannya ya, biasa karena mungkin pada level rendah seperti itu, level larva dia organ-organnya belum sempurna sehingga mungkin kemampuannya untuk osmoregulasi itu menjadi rendah, akhirnya dibantu dengan osmolit organik. Cuman masalahnya itu dalam penelitian itu mati terus itu ikannya. Belum diapa-apain sudah mati larva ikannya itu. Nah, berarti kan sebenarnya matinya bukan karena ada percobaan itu, tapi mungkin ada stres lingkungan atau yang saya nggak tahu ya. Dan itu akhirnya saya berhenti dari penelitian itu. Ya. Artinya penelitian itu nggak mudah dikerjakan. Susah gitu ya. Mati-mati terus, tingkat kegagalannya tinggi. Ya untuk apa dikerjakan? Apalagi nanti kalian ya, pada saat kalian mau skripsi nanti, itu harus jadi pertimbangan ya. Bisa nggak dikerjakan itu? Ya. Nah ini pengetahuan ini kalian bisa manfaatkan nanti pada saat mau penelitian. Kalau mau penelitiannya di lab ya. Kira-kira ini bisa nggak ya tumbuhannya tumbuh ya? Atau nah ini kalau di biologi itu kebanyakan penelitiannya itu yang saya tahu ya, nanam-nanam ya, ditanam apalah, ditanam itulah, cabai lah, sawi lah, apalah ditanam. Parameternya paling tinggi tanaman, berat basah, berat kering, ya. Coba, saya belum pernah lihat ya ada mahasiswa yang penelitian misalnya yang ya seperti ikan-ikan gitu ya dikasih osmolit organik ya. Saya belum pernah lihat kayaknya ya. Dulu sih pernah ya mahasiswa penelitian tentang pengaruh apa sih namanya itu, ekstrak daun katuk kalau nggak salah. Itu sebenarnya penelitiannya, idenya saya yang kasih. Walaupun saya bukan orang zoologi ya, jadi saya di ekologi tumbuhan, tapi dulu itu waktu saya masih S1 saya pernah mau penelitian itu. Cuman saya tanya dosen saya, waktu itu alatnya belum ada ya untuk mengukur itu. Kalau sekarang ada tekniknya, bukan alat tapi tekniknya. Ya. Jadi dulu saya pengen penelitian misalnya bagaimana sih caranya supaya ikan itu bisa terang sisiknya, bisa cerah dia. Oh ternyata kalau kita belajar di fisiologi hewan, ada senyawa-senyawa tertentu yang mempengaruhi kecerahan ikan itu. Nah, salah satunya waktu itu saya berpikir daun katuk ya. Jadi dia punya senyawa-senyawa yang memang bisa mempengaruhi. Dan itu akhirnya mahasiswa itu penelitian itu. Cuma dia modifikasi ya, saya nggak begitu ingat modifikasinya seperti itu. Tapi itu idenya
saya yang ngasih idenya. Saya malah suruh coba dia ikan arwana waktu itu. Cuman kalau ikan arwana kan mahal ya. Kalau mati kan repot itu. Harganya bisa ratusan ribu ukuran kecil itu. Ya. Jadi waktu itu pakai ikan yang lain, saya nggak begitu ikuti ya penelitiannya. Nah itu ya sesuatu yang mudah dikerjakan. Dulu di zaman saya nggak bisa dikerjakan itu. Karena tekniknya belum ada. Nah ini mungkin kalian juga bisa belajar dari situ ya. Banyak sebenarnya bahan-bahan yang bisa kalian explore ya untuk percobaan. Ini kita bicara soal percobaan nanti kalau kalian mau penelitian. Kan ada yang nanti fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan. Nah ini juga mungkin kalau ada yang mau penelitian, lihat kandungan klorofil ya. Mungkin pakai foto ya. Jadi pakai foto dilihat kandungan klorofilnya dibandingkan dengan teknik yang biasa untuk mengukur klorofil itu kan biasanya daunnya diekstrak segala macam lah, mau pakai DMSO kan, mau pakai ya mungkin pakai DMSO biasanya senyawa kimia itu untuk ekstraksi, atau pakai etanol atau pakai apalah itu ya. Nah satu lagi pakai foto di daun yang sama. Jadi sebelum diekstrak daunnya difoto dulu. Terus kan nanti dapat ketahuan tuh kandungan klorofilnya. Kemudian kalau foto bagaimana caranya? Foto itu kuantitatifnya ada itu, ya. Warna itu bisa dikuantitatifkan. Nah itu sesuatu yang dulu waktu saya masih S1 tahun 2000, 196 itu belum ada itu teknik-teknik itu. Tapi kan sekarang sudah ada. Jadi relatif itu sebenarnya ya tergantung. Di zaman dulu itu sesuatu yang nggak sulit dikerjakan. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu menjadi lebih mudah. Nah itu saya mau coba kalau nggak salah kan ini udah mulai ada PKM gitu ya. Saya sebenarnya sih beberapa ide mengenai untuk PKM, tapi kan lapangannya jadi harus ke lapangan segala macam. Ada yang pakai percobaan, misalnya tadi klorofil ya, hitung klorofil dibandingin dengan foto, kira-kira foto bisa nggak memprediksi kandungan klorofil ya. Nah itu kan juga ya siapa tahu bisa ya, teknik-teknik gitu ya, atau ya percobaan lainnya ya. Kalau kayak untuk PKM kan mungkin bisa ya, kayak percobaan apa gitu ya, lihat apa, masih mungkin kalau kerja di lab. Tapi kalau ke lapangan agak susah ya. Tuh. Jadi yang ketiga ini percobaan mudah dikerjakan. Berikutnya data mudah dianalisis dan diinterpretasi. Mudah dianalisis berarti kalau kita bisa ngumpulin datanya yang akurat, bisa dikerjakan, bisa nggak datanya dianalisis? Ya. Nah, kalau kayak percobaan kan sebenarnya asal kita udah rancang percobaannya, kita mau pakai apa analisisnya sekalian. Ya. Nah ini kalau kalian punya data tapi bingung analisisnya, nah itu juga mungkin dari awal perlu dibicarakan mau pakai rancangan apa, sehingga kita bisa pikirkan bagaimana analisisnya. Ya. Kemudian diinterpretasi. Nah ini kadang-kadang bahasa-bahasa yang seperti ini agak susah ya dicerna ya, interpretasi. Kalau kalian masih ingat materi saya ANOVA 1 jalur, ya itu kan datanya mudah dianalisis, bisa diinput ya, angka-angka yang diperoleh dari percobaan, kemudian kita analisis, kemudian berikutnya adalah interpretasi.
Ya. Ada yang tahu nggak diinterpretasi itu maksudnya diapakan sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak diinterpretasi itu apa itu sebenarnya? Ada yang tahu apa itu diinterpretasi? Bayangan pertama ya Pak. Bayangannya. Kayak gimana ya bilang? Diterapkan gitu ke Pak. Diterapkan, ada bayangan. Bayangan itu judul lagu itu. Apa? Apa itu diinterpretasi? Pengaplikasian mungkin bisa jadi Pak. Pengaplikasian, diterapkan, dibayangin. Aduh, ada kata dibayangin. Penafsiran kali, Pak. Apa? Penafsiran. Wah, ini kata bagus. Siapa ini yang bilang penafsirannya? Francisca Suhaimi, Pak. Francisca. Oke. Jadi diinterpretasi ya kira-kira ditafsirkan ya. Mungkin ini karena padanannya agak susah ya di Indonesia ya. Kalau ini kan ini sebenarnya bahasa serapan ya, interpret ya. Analisis itu juga analyze ya. Itu juga bahasa serapan, kata serapan ya. Jadi banyak yang kata. Diinterpretasi bisa ditafsirkan dalam konteks penelitian. Karena nanti misalnya begini, kalian dapat nilai P-nya kurang dari 0,05 itu berbeda nyata. Itu apa sebenarnya? Berbeda nyata itu apa sebenarnya? Oh, kalau dia berbeda nyata berarti contoh ya, senyawa-senyawa yang tadi kita bandingkan kalau di dalam penelitian mikrobiologi ternyata berbeda zona beningnya, diameternya. Nah, itu interpretasi terhadap hasil analisis. Ya, penafsiran terhadap hasil analisis. Ya. Karena kalau P kurang dari 0,05 itu apa maksudnya? Ya. Kalau di dalam statistik, kalau kalian belajar yang sudah belajar pengujian hipotesis kan tahu tuh ada hipotesis 0, ada hipotesis 1, ya. Kalian bisa tahu ya. Oh, tidak ada beda diameter antara senyawa A, B, dan C. Ya. Terus hipotesis hipotesis satunya ada perbedaan antara diameter dari senyawa A, B, dan C. Nah, misalnya hasil analisisnya P kurang dari 0,05, berarti dia berbeda nyata. Apa interpretasinya? Apa penafsirannya? Berarti tolak H0. Ada perbedaan. Nah, itu sudah masuk ke interpretasi. Jadi kalau kalian nanti pada saat skripsi penelitian, itu kegiatan-kegiatan yang tadi pengaruh, pengukuran, percobaan yang mudah dikira, analisis, itu dilakukan. Nanti pada pertemuan minggu depan, saya akan bahas tahapan percobaan. Termasuk di dalamnya sebenarnya adalah analisis dan interpretasi hasil. Kemudian berikutnya ya tentang informasi ilmiah itu diperoleh dari kurun waktu yang kita punya ya. Jadi percobaan itu bukan berarti sesuatu yang berjalan terus tanpa batas. Ya. Jadi percobaan itu ada durasinya. Ya, ada waktunya. Oh, misalnya kalian mau mengamati tadi osmolit organik ya, larva ikan. Ya, saya nggak tahu ya kalau di Kalbar ini ada nggak tambak udang ya. Ada nggak yang punya informasi tambak udang di Kalbar ini ada? Ada? Ada Pak. Di mana tambak udang di Kalbar? Di Kecamatan Sungai Raya di Kabupaten Kayang, Pak. Oke. Itu perusahaan ya? Atau
petani biasa? Itu sih memang dari swasta sih, memang pribadi gitu Pak. Tapi udah lumayan besar sih. Perusahaan ya? Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Karena saya dulu pernah juga itu magang di tambak udang ya. Jadi ada perusahaan, dia punya tambak udang, kalau nggak salah sebulan itu ya. Jadi saya kerja praktek di tambak udang saya. Jadi saya pekerjaannya waktu itu cuma ngukurin parameter fisika kimia air. Ya, teman saya ngeliatin ini dinamika planktonnya, dinamika fitoplankton atau zooplankton lupa saya. Nah, itu sebenarnya bisa juga, jadi lihat kolam itu seperti apa ya, ada nggak perubahannya, fluktuasinya ya. Kalau saya kan cuma ngelihat ngelihat parameter fisika kimia, ngukur pagi, siang, nanti sore ngukur lagi, setiap hari kayak gitu. Nanti dilihat datanya. Ya, ada beda nggak? Ya, dari sekian banyak kolam-kolam udang itu. Ya. Nah, itu sebenarnya juga kalian kalau bisa kerja praktek itu di dunia industri ya. Jadi ya paling nggak kalian bisa bangun jaringan dulu ya di dunia industri. Misalnya kalian mau kerja praktek di saya nggak tahu ya, mungkin yang suka mikrobiologi mau kerja praktek di perusahaan keju yang pakai bakteri-bakteri itulah ya, saya nggak tahu ya. Atau mau kerja praktek di tempat yang ada kultur jaringannya ya. Jadi menarik kalau kalian masuk ke dunia industri ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau di kuliah kalian belajar percobaan ini, percobaan itu ya, misalnya percobaan kultur jaringan ya, mungkin kalian belum tahu ya kultur jaringannya, saya lupa. Ada yang tahu nggak kultur jaringan apa? Nggak ada yang tahu ya, karena memang kalian belum ngambil ya. Jadi kultur jaringan itu upaya untuk membuat kalau di tumbuhan ya, karena tumbuhan kultur jaringan itu ada dua, tumbuhan sama hewan. Kalau di dalam tumbuhan ya, jadi upaya untuk menumbuhkan memperbanyak propagasi, upaya mempropagasi tumbuhan lewat jaringannya. Tapi bedanya tumbuhan dengan hewan itu, kalau tumbuhan kita ambil akarnya itu bisa jadi tumbuhan utuh. Ya, kita tahu bahwa di tumbuhan itu kan jaringannya macam-macam tuh, iya kan? Organnya aja macam-macam, jaringannya macam-macam. Kalau di tumbuhan kita ambil akar, bisa jadi tumbuhan yang ada daunnya, yang ada akarnya, yang ada batangnya. Tapi kalau hewan, kalian kultur jaringannya, ya jaringan itu aja yang jadi. Bedanya itu kultur jaringan hewan sama tumbuhan. Kalau tumbuhan diambil akar bisa jadi kayak tumbuhan biasa ya, diperbanyak jadi tumbuhan biasa ya. Ada daun, ada akar, ada batangnya nanti. Kalau di hewan, ambil satu jaringan dikulturkan ya cuman jadi jaringan itu. Nggak akan jadi misalnya pengambil jaringannya bebek terus nanti jadi bebek, dia enggak. Kalau kalian kultur ambil jaringan meristemnya anggrek ya, kalian kultur itu bisa jadi anggrek. Padahal ngambilnya cuman dari akarnya misal, tapi bisa jadi, atau dari daunnya, eksplannya, sumber untuk propagasinya ya, itu bedanya. Nah itu juga bisa, itu percobaan itu yang jadi yang ada percobaan itu misalnya di kultur jaringan ya. Saya kasih tahu nih untuk yang mata kuliah ya, kultur jaringan, mikrobiologi, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, ini ada percobaannya ini. Kemudian lagi ya, ekologi tumbuhan ya, kalian mau lihat kompetisi misalnya kepadatan ya. Ekologi hewan juga, ekologi hewan saya nggak begitu tahu ya, bukan bidang saya soalnya. Jadi saya hanya bisa bicara yang ada hubungannya dengan bidang. Jadi ya
di biologi yang penelitian-penelitian yang ada percobaannya itu cukup banyak ya. Nah, kalian nanti ya tergantung kalian mau mengembangkan di mana. Ya. Nah, tadi saya bilang bahwa percobaan itu dilakukan dalam ada batas waktunya. Ya sama, nanti kalau kalian nanti untuk sarjana kan harus skripsi penelitian ya. Nggak mungkin lah kalian mau penelitian selama setahun. Penelitiannya paling cuma berapa minggu atau berapa bulan, selesai langsung nulis gitu kan. Jadi nggak perlu lama gitu ya, kurun waktunya nggak lama. Ya hanya beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Ya nggak sampai berbulan-bulan, cuman mungkin 2 bulan ya selesai ya. Dan sumber daya yang ada, ya apa yang ada di kita aja yang kita punya ya. Di biologi kan ada kultur jaringan ya. Saya yakin di lab zoologi juga ada itu untuk kultur. Mungkin kalau yang lagi sekarang tren itu kan cacing nipah ya Pak Jun ya. Itu sama Bu Rima, Bu Ari ya. Itu mikrobiologi ya. Mungkin anti bakteri dan anti mikroba dan lain sebagainya. Nah ini tiga yang terakhir ya. Temuan dari percobaan dapat diimplementasikan ke objek, kondisi, dan situasi yang berbeda. Artinya begini, kalau saya penelitiannya di skala lab, misalnya ya, sawi. Saya coba sawi itu tumbuhkan di glasshouse, di rumah kasa itu. Ya. Nah, itu kan di skala lab yang pakai pot besar atau pot kecil, terbatas mungkin ya, kondisinya beda. Karena kalau di rumah kasa itu kan dia lebih terkontrol semuanya. Nah, kalau misalnya dari hasil penelitian dicoba pakai biourin, ya, jadi misalnya sapi itu dikasih biourin. Biourin itu maksudnya ini ya, kencingnya hewan, ya misalnya kencingnya kambing, kencingnya kucing, sapi ya. Jadi sapi ya, kambing misalnya ya. Nah itu dicoba ya, mungkin diencerkan, ada yang murni, ada yang diencerkan, kemudian diaplikasikan ke tumbuhan. Ya, tapi itu kan skala lab. Ya. Nah, apakah kalau kita tanam sawi di tanah yang sama dengan di kondisi lab, tapi sekarang di lapangan, apakah hasilnya sama? Nah, ini yang perlu dilihat. Ya, kalau di biologi itu kan skala lab. Tapi kalau orang pertanian, ya, kalau kalian belajar di agronomi misalnya, itu ya udah di skala lapangan. Di lapangan. Jadi makanya nanti ada rancangannya. Kalau kalian mungkin di lab pakai rancangan acak lengkap, rancangan kelompok. Tapi kalau kayak orang pertanian itu sudah pakai split plot ya. Di lapangan ya. Nanti materi itu disampaikan oleh Pak Riyandi. Ya, kalau saya nanti cuma sampai rancangan kelompok acak lengkap. Ya. Jadi sampai ke sana itu nanti. Ya. Jadi kalau kalian sudah tahu di skala lab seperti ini, berarti kalau di lapangan kurang lebih aja. Tapi apa benar kurang lebih sama? Nah, nanti orang pertanian yang mencobanya. Ya. Oh, ternyata bisa sama hasilnya antara yang di lab dengan di lapangan. Berarti temuan dari hasil di lab itu kan bisa diimplementasikan di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya dapat dicapai dengan merencanakan desain, data. Nah, ini kalau di praktikum kan kalian juga ada desain, data dikumpulkan, dianalisis ya. Kemudian kalian coba apa ya? Mungkin buat laporannya kan, ada laporan praktikum ya. Tapi apakah praktikum itu memiliki karakter percobaan yang baik? Nah, nanti kita coba bahas ya. Di awal kan saya sudah singgung. Yang terakhir adalah perancangan dilakukan sebelum percobaan. Ya kalau kayak praktikum kan kalian sebenarnya udah dirancang itu sebelumnya sama asisten atau laboran ya. Nah sekarang kita coba lihat kalau praktikum itu
Kira-kira percobaan yang baik nggak? Yang pertama, oke, kalau perancangan iya, karena ada penuntun praktikum. Desainnya ada, tapi terbatas. Karena kan jumlah sampel ya beda ya. Di mikrobiologi misalnya, tidak detail dia. Kemudian objeknya, apakah temuan dari hasil praktikum bisa dimanfaatkan ke belum tentu. Kenapa? Kalau di praktikum kan ulangannya dikit ya. Nanti konsep ulangan nanti kita bahas ya. Tapi saya singgung sedikit aja di sini. Ada namanya ulangan. Jadi kalau di praktikum paling kan kalian cuma pakai satu aja. Satu objek dicoba kultur. Misalnya kultur Staphylococcus, kalian coba kasih misalnya ekstrak sirih, daun sirih misalnya. Ya, kalian kasih itu ekstrak daun sirih. Hanya satu itu aja. Ya, tapi tidak ada ulangannya. Ulangan itu yang saya maksud itu frekuensi banyaknya. Ya, untuk objek yang sama. Ya, misalnya kan kalau di dalam mikrobiologi itu kan pakai petri dish ya. Dikasih media apa gitu ya, media bakterinya apa, dikasih kulturkan bakteri, misalnya Staphylococcus, baru dikasih senyawa antimikrobanya. Ya. Nah, kalau kita punya banyak petri dish, misalnya petri dish yang objeknya sama, Staphylococcus itu ada 5, ya. Nah, itu 5 itu ulangannya maksudnya. Tapi kan di praktikum nggak ada yang kayak gitu. Ya, ada pun beda kelompok dia. Kalau di datanya digabung sih bisa. Tapi kadang-kadang kan cuma satu kultur aja bakterinya Staphylococcus. Ya. Tapi kan nggak ada misalnya ada yang Staphylococcus, ada bakteri E. coli misalnya, kan nggak seperti itu, ya. Untuk praktikum paling hanya satu. Jadi praktikum beberapa karakternya mungkin termasuk percobaan yang baik, tapi ada juga yang tidak tercapai, ya. Untuk yang lain adalah kalau mudah dikerjakan ya bisa dikerjakan, bisa teliti, ya. Jadi ada yang memang praktikum itu tidak memenuhi karakteristik percobaan yang baik. Ya. Tapi bisa dilakukan ya, asal datanya data kelas, kemudian kulturnya beda-beda dibuat ya. Kulturnya dibuat artinya ada misalnya mau membandingkan ya. Nah, itu bisa kalau di data kelas ya. Tapi kalau data kelompok nggak bisa. Ya. Baik, jadi materi kita cuma sampai di sini ya. Sebenarnya masih ada lagi materi kita tentang nanti ini definisi rancangan percobaan. Ini materi definisi dalam rancangan percobaan sampai akhir itu ada sekitar 20-an slide ya. 20 atau 30 ya, saya nggak hafal. Tapi itu saya cuma sampai sini karena saya ingin kalian paham dulu percobaan itu apa. Ya, praktikum itu percobaan bukan. Ya, karena itu kan yang paling dekat sebenarnya. Ya bisa disebut percobaan kalau dia memenuhi kriteria yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, oke, kita ada waktu 3 menit sebelum saya presensi ya. Saya presensi manual, nanti saya cek ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Untuk saya tidak ada, Pak. Ada yang lain yang mau bertanya tentang ya apa materi yang sudah saya sampaikan? Ada? Oke, kalau tidak ada saya presensi aja lah langsung ya.